Halo Sobat Kadin, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di Kadin Podcast bersama saya Siska Diwati. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, semangat selalu, dan supaya semua apa yang dikerjakan semuanya berhasil dengan sukses. Amin. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa keren lah ya. Saya akan perkenalkan nih setelah hadir bersama saya di Kadin Podcast, yaitu Bapak Agus Trimurjanto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Siska wabarakatuh. atau Bu Siska ini? Mbak aja lah biar kelihatan muda gitu. Saya boleh panggil Mas nggak nih? Iya harus Mas lah, Kayaknya masih muda Pak kan. Direktur tapi dipanggil Mas nggak apa-apa ya. Karena masih muda kan Mas Direkturnya nih. Nah beliau ini Mas Agus Tri panggilannya katanya begitu ya, Mas Agus Tri gitu ya nama populernya. Beliau adalah Direktur Pemasaran Bank BPD DIY. Wah, luar biasa ya, masih muda tapi sudah jadi Direktur Pemasaran nih. Nah, gimana kabar tentang Bank BPD saat ini nih? Dan tentu saja saya ingin tahu kabarnya Mas Agus Tri gimana nih? Kok kelihatannya semakin ganteng aja. Alhamdulillah. Kita panggil Mbak Siska aja ya. Iya. Mbak Siska yang pertama saya sapa dulu Sobat Kadin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih, satu kebanggaan bisa hadir podcast bersama dengan Mbak Siska. Sama-sama, ini pelopor ini perintis nih podcast Kadin kan ini. Saya ingin menyampaikan lebih dulu bahwa tadi sudah disebutkan. Namun demikian sebenarnya di posisi kami itu saya masih memiliki amanah memegang unit syariah. Jadi bidang saya di Direktur Pemasaran. Membidangi dana pihak ketiga, funding dan kredit lending, tapi ada syariah. Jadi ada tiga hal utama nih yang menjadi pekerjaan dari Direktur Pemasaran nih. Kok borongan gitu ya Mas Agus ya? Tapi gajinya satu loh Mbak. Itu saya kira kali 3. Iya, tetap kami harus punya effort yang tetap tinggi. Semangat ya. Ya, karena Jogja kami berperan di DIY, pasti kami karena punya misi dan visi yang kuat. Yang pertama pasti terkait dengan perekonomian daerah, BPD DIY menjadi tumpuan mengembangkan perekonomian daerah. Kedua, menjadi agen pembangunan. Yang ketiga ini yang juga pasti di seluruh Indonesia pasti menjadi suatu pokok pembahasan, yaitu fokus UMKM. Itu yang penting sekali bagi Bank BPD DIY. Kenapa bisa sampai hari ini settle dan usia kami 61 tahun saat ini dan predikatnya sangat baik. Sejak 26 tahun berturut-turut dapat award. Tidak ada hanya 2 bank di Indonesia. Salah satunya BPD. Luar biasa. Saya nggak perlu tanya yang satu, yang penting Bank BPD dapat award 6 tahun berturut-turut. 26 tahun. 26 tahun. Iya, 26 selama 61 tahun itu 26. Iya, karena luar biasa ya. Sejak diselenggarakan pertama kali kami sudah menjadi yang terbaik. Wah, itu karena siapa ya? Iya, bersama-sama karena warga Jogja. Bu Siska juga kan menjadi bagian dari kami. Iya, saya juga nasabah loh. Iya, lihat dari 3 hal itu. Kalau tadi fokus UMKM juga ya. Kita mau bahas UMKM-nya nanti nih. Kita pengen tanya aja. Sebetulnya ada berapa kantor yang ada di DIY ini sih di Bank BPD ini punya berapa? Kalau kami di setiap kabupaten kota itu ada 6. Masing-masing namanya kantor cabang. Kemudian di bawahnya kantor cabang itu ada namanya cabang pembantu. Ya, totalnya kisaran 50-an 7 yang di cabang di masing-masing kecamatan itu ya. Jadi wilayah DIY DIY semuanya ada. Di bawahnya lagi nanti ada Capem di kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi totalnya layanannya kita kalau semuanya berkisar sekitar 70-an 3. Oh banyak juga ya. Memang harus mendekat kepada masyarakat. Karena ya mohon maaf Mbak Siska, untuk era saat ini kan masih ada beberapa kelompok yang usianya itu menurut saya yang baby boomers. Yang saya maaf, baby boomers. Iya. Tapi saya maunya dipanggil Mbak. Sama sebenarnya, cuma tampilan saya aja sih masih milenial nih. Iya. Tapi baby boomers sebenarnya kalau saya keluarin KTP-nya. Rahasianya apa gitu ya nanti. Jadi kami harus mendekat. Jadi mendekat ke masyarakat dulu, makanya di setiap kecamatan pasti ada Bank BPD DIY. Karena mereka belum, mohon maaf, melek cara teknologi, sehingga kami harus mendekatkan diri ke mereka. Ini dari sisi layanan ya, Mbak Siska. Itu kami saat ini seperti itu. Oke, baik.
Berarti tadi sudah menyinggung masalah UMKM, yang menjadi fokus dimanapun ini ya di Indonesia ya. Saya rasa saya pernah nih ke kantor pusatnya Bank BPD itu punya UMKM Center di atasnya betul. Dan keren banget loh, bagus banget ya. Sobat Kadin yang belum pernah datang ke Bank BPD apalagi punya UMKM Centernya itu bisa lihat lah makanya. Cari aja Pak Agustri. Yes, siap. Mas Agustri ini kalau sejauh manakah sih dukungan Bank BPD DIY ini dalam mendorong dunia usaha di DIY? Dan fokusnya nanti tentu saja ke UMKM itu. Ya. Oke. Kami nanti sudah ngapain aja gitu. Ya. Ini saya fungsi secara umum dulu perbankan tadi ya. Pasti fungsinya mediasi ya. Mediasi antara yang membutuhkan, kemudian ada yang berlebih gitu ya dari sisi kalau bicara tentang di bidang kami. Kemudian layanan-layanan lain terkait dengan transaksi, kemudahan. Yang pertama saya sampaikan dulu bahwa kami itu menjadi bagian dari pemerintah, sehingga kami menyediakan layanan kepada pemerintah untuk aktivitas keuangan pemerintah yang semuanya saat ini sudah terdigitalisasi. Baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Nah, Bu Siska mungkin kalau membayar retribusi, membayar pajak apapun sudah tidak perlu lagi sebenarnya sudah datang ke BPD karena melalui gadget apapun aja ya. Dan tidak harus gadgetnya Bank BPD DIY. Ibu mohon maaf memiliki marketplace tertentu ya, nggak perlu saya sebut yang terkenal, punya fintech terkenal, punya bank lain yang ada di mobile banking. Lewat ATM sudah bisa mengakses bayar. Bener loh Mas Tri. Karena saya tuh di dompet saya tuh cashnya nggak banyak sekarang nggak ada orang bawa cash. Iya. Tinggal udah ada di saldo. Itu perubahan banget tuh, switching banget tuh dalam hal pembayaran tuh. Iya betul. Sehingga peran kami sebelum ke UMKM bahwa pemerintah itu karena kemudahan yang ada di pemerintah, salah satunya kemudian ada akuntabilitas. Ya, akuntabilitas akan semakin lebih baik ya. Pasti akan terkurangi hal-hal yang dulu mungkin catatannya kurang baik, transparansinya kurang baik, pasti akan menjadi lebih terbuka, transparan dan baik. Yang kedua, dari sisi masyarakat dulu ya setiap bulan-bulan tertentu berbondong-bondong bayar pajak, mentul-mentulan, sekarang nggak ada lagi. Dia mau inget jam 10 bengi mau bobok itu, aku bayar pajak kendaraan nih, bro, sis aku bayar, buka sini, saya bayar sudah selesai. No antri lah ya. Enggak antri dan di 24 jam enggak ada lagi yang namanya batasan. Enggak ada lagi batasan mengenai jam layanan sehingga kami salah satunya peran kami di situ sehingga apapun yang di ini aktivitas keuangan kami pengen bahwa semuanya melalui Bank BPD DIY ya. Kalau kanalnya melalui bank manapun, fintech manapun, no problem. Yang penting polling fund-nya saya himpun dananya. Kenapa? Kalau dana semakin melimpah di DIY, perekonomiannya pasti akan semakin cepat untuk tumbuh. Itu salah satunya. Gitu, Bu Siska. Sebelum UMKM ya, nanti kalau kami saya cerita lagi nih. Benar. Itu dari sisi itu. Itu tuh hubungannya dengan adanya QRIS dan lain-lain. Iya, pasti. Jadi produknya sebenarnya digital kan banyak sekali. Ada cash management system yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian kalau kami di agen, misalkan Bu Siska itu ada beberapa tetangganya atau Bu Siska sendiri punya usaha warung di tempat yang jauh dari aktivitas perbankan bisa menjadi agen Bank BPD DIY, memiliki fungsi seperti bank, mau buka tabungan di situ bisa, mau transfer bisa, mau ngambil uang bisa. Iya, sangat mudah sekali. Kami nanti akan melakukan apa istilahnya ya cek lebih dulu bahwa kemampuan seseorang kalau nanti survei. Jadi sangat sederhana. Yang penting bisa memanfaatkan menggunakan digital ya, pakai handphone ataupun mungkin pakai edisi tertentu. Sehingga ya itu menjadi bank kecil yang ada di daerah. Jadi teman-teman di daerah misalkan bayar yang belum punya HP nih, mungkin nun sewu yang dari Bumbar, wah aku ada HP, arep juga duit, ini ATM bisa ngambil di situ. Wah bayar lewat ndak bawa apa-apa, tolong dibayar ke aku pajak ini dibayarkan melalui HP-nya si agen bisa. Sangat dimudahkan ya. Sobat gitu. Kadin ini luar biasa loh, ini keren banget ini. Jadi disimak nih apa yang disampaikan oleh Mas Agustri nih. Saya punya resto nih dia nih. Saya juga pakai QRIS loh. Alhamdulillah. Itu sangat memudahkan ya memang ya. Betul, pasti. Dan sekarang eranya harus begitu. Kalau namanya
nggak ngikuti perkembangan, ketinggalan jauh. Dan yang kami punya keistimewaan, mohon maaf, bahwa transaksi digital kami itu semua real time. Saya nggak mau bercerita tentang yang sebelah ya, nanti takut ada satu presiden yang buruk, bahwa sekali seseorang men-scan atau membayar melalui transaksi digitalnya, real time hari itu juga langsung masuk ke rekening. Ya, ada yang beberapa jeda, memang diperkenankan jeda sampai 2 hari secara regulasi. Tapi kami enggak, ya real time masuk gitu. Karena UMKM ya hari itu juga kan butuh duit belanja lagi, ya toh, kantongnya cuma tipis, kalau nanti tertunda mau belanja yang hari berikutnya nggak ada. Ini kami ciptakan. Ya, yang baik hati ya inovasi kami. Ya sedikit biasa. berkorban untuk kemajuan DIY dan masyarakat DIY. Oke. Itu. Tapi yang sekarang perubahan pembayaran segala macam itu, perilaku pembayaran kan berubah banget tuh, karena adanya IT. Kira-kira masyarakat tuh bisa nggak sih ngikutin gitu tuh, Mas Tri? Mas Agus? Alhamdulillah. Kami memang harus melakukan edukasi. Kalau dari sisi masyarakat yang milenial nggak usah diajari. Oh itu sudah pasti langsung sudah melek dengan gadget. Cuman ya mohon maaf kakak-kakak kita yang usia 65 ke atas, 60 ke atas itu ya toh, karena nun sewu penglihatannya juga sudah agak sedikit. Ini kan kalau HP itu masih kecil-kecil, sehingga memang butuh satu edukasi, bimbingan yang terus-menerus, sehingga mereka ya paling tidak apalan saja gitu ya. Apalan Bapak kalau mau bayar begini, kalau mau transfer begini dan sebagainya. Sehingga memang edukasi itu kami lakukan. Dan kenapa harus menjadi bagian yang penting pada saat mengedukasi, kami makanya di cabang-cabang di daerah itu fungsinya itu dekat dengan masyarakat untuk kelompok-kelompok tertentu ya. Kalau yang kota-kota udah khususnya udah lihat anak-anak, anak SMP udah jali malah lebih pintar dari kita kan. Iya benar. Iya itu. Iya. Baik, artinya lebih dipermudah, harusnya masyarakat juga bisa menerima ini dengan lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan sih semakin lancar, dan karena memang perubahan kita nggak bisa tolak lah gitu. Nah sekarang saya mau tagih nih tentang perannya Bank BPD DIY terhadap UMKM-nya seperti apa, terutama yang di DIY gitu ya, Sobat Kadin ya. Mari, Mas. Saya sekalian ngomong harus buka data karena boleh, takutnya salah angkanya. Jadi silakan. Sambil bercerita Bu, jadi kami punya portofolio terkait dengan kredit dan pembiayaan. Kurang lebihnya nilainya 9,99 triliun. 9,99 triliun. Ya, kalau 9,99 uangnya tunai cash di sini kayaknya nggak cukup ya Bu ya. Dikumpulin di sini. Ini dana yang kami salurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan ke masyarakat. Ya, 9,9 triliun. Banyak ya? Banyak sekali. Dengan nasabah kurang lebihnya sampai 80.000. Nah, 80 total Ibu. Nanti saya pilih ini, saya punya nasabah yang UMKM. Sebenarnya dampaknya seperti apa sih pemberian kredit itu gitu ya. Nah, saya akan cerita dan mungkin pasti harus punya dampak dong. Ibu pasti akan surprise. Jadi siap disurprisekan. Sekitar 9,9 ya 10 triliun lah ya Bu ya, ngomongnya susah 9,9 gitu, 10 triliun ya, karena kurang sedikit sekali. Ya 10 triliun itu saya kelompokkan yang UMKM saja dulu ya Bu ya. Karena yang menengah, kecil, menengah atas ya itu pasti akan lebih banyak dan potensinya juga lebih banyak. Saya yang UMKM yang kecil aja itu kira-kira nominalnya 2,99 ya 3 triliun saja ya Bu. Kredit yang kami salurkan untuk dengan UMKM. Jumlah UMKM-nya nasabahnya itu 22.518 ya. Rata-rata kalau pemberian kreditnya kalau di rata-rata ya 100-an sampai 130 juta satu orang kalau jumlahnya segini ya. Tapi ada yang 10, ada yang 50 dan sebagainya, kan ada yang 200 dan sebagainya, ada lebih tinggi. Maksimal berapa sih? Maksimal kami 500 nanti kalau yang UMKM ya, dan gitu ya. Terus ya apa cuman itu tok Mas, ngopo kira apa-apa nih, ada sebentar belum berhenti. Kami punya data dan kami lakukan survei atau bukan survei ya, data lah, pendataan bahwa setiap cabang kan mengelola jumlah nasabahnya. Jadi 22.518 itu UMKM rata-rata itu sudah punya apa namanya karyawan. Sudah punya 1 sampai 2 orang. Terus paling gampangnya ya 2 lah, ada yang 3 dan sebagainya ya. Belum yang kecil yang menengah ya, 2 ya rata-rata. 2 orang karyawan kalau dikalikan jumlah nasabah saya sehingga kurang lebihnya ada 45.000 namanya pegawai lah ya, sing ngewangi-wangi wong UMKM. Mereka digaji, gajinya UMR Bu. Misalkan ya.
saya kalikan ini Kalikan kemarin UMR. data kami ya, sebulan 2,3 juta kali 45.000 itu ternyata perputaran uang dari dampak saya memberikan kredit itu ternyata sebulan itu 98,9 miliar. Hampir 100 miliar sebulan yang mereka belanjakan di. Jadi kita misalkan misalkan kita itu sebagai karyawan suatu UMKM, kita berdua kan dapat gaji nih. Betul. Dari gaji kita kan ono sing membayar sekolah, ono sing belanja, ono Diputarkan bayar les ya. dan sebagainya. Ya itu uang yang digunakan untuk kegiatan ekonomi itu 98,9 miliar gitu ya. Ini Ternyata angka benar besar saya ya, itu Mas Agus ya. 100 miliar sebulan. Setahun triliunan. Itu hanya dari UMKM saja. Sehingga kenapa demikian? Ya ini yang membangkitkan ekonomi. Dan kemudian kenapa saya semakin banyak ke UMKM? Karena mereka non sewu yang ngewangi-wangi non sewu ibu kan bisa lihat nih. Karena kalau orang pedagang di kaki lima itu kan sudah ngewangi ya wong lemah toh. Ada 2 orang mereka yang punya penghasilan dari UMKM yang kita berikan. Sehingga dampak itu sebenarnya kadang orang nggak melihat, kredit itu sama untuk apa? Oh ini Pak, datanya ada di sini bahwa masyarakat yang kelompok-kelompok menengah ke bawah itu juga bekerja dapat gaji dari UMKM. Menikmati dari apa yang 100 miliar ya Bu, 100 pinjaman. miliar sebulan ini berputar hanya untuk dari skup ini saja. Nanti yang kecil saya punya data lagi sehingga multiplier efeknya dari kredit yang nilainya UMKM sebenarnya hanya 3 triliun, itu dampaknya setahun sudah ya 2 triliunan juga. Kan gitu ya. Ya kreditnya kan kayaknya kredit. Tahun-tahun Ya, setelahnya gitu ya kan? terus ya. Iya, Gulir apalagi ya. saya kalikan yang tadi 10 triliun itu. Ini saya yang kelompok UMKM saja. Jadi itu menjadi bagian yang mungkin Ibu perlu tahu kan. Ya, saya baru sadar itu Iya, Mas Bu. Agus. Kalau tidak dihitung-hitung itu kita nggak bisa bayangkan ya sampai seperti betul. apa. Karena kami Gitu. punya data di apa luar namanya istilah di kami itu di database kami itu kan pasti terisi. Namanya mungkin Bu Siska, usahanya apa, lokasi di mana, punya karyawan berapa. Ada datanya Iya, ada ya. di tempat kami sehingga pada saat pros ini sektor usahanya apa, Bu Siska karyawannya telu. Wah, iya awak dhewe punya multiplier effect jumlahnya ini gitu. Ya, kami seringkali yang kami sampaikan itu mungkin masyarakat kadang-kala nggak mendengar hal seperti ini, makanya podcast ini menjadi sesuatu Penting yang sekali nih, karena penting. ternyata Jadi begitu sobat ya. Kadin bisa Saya tahu juga nih baru tahu BPD ini janjane ono manfaatnya ora to. Saya baru betul, ceritakan betul. hari ini. Ini lingkup kecil saja selain di sisi transaksi yang keuangan tadi. Saya karena bicara tentang UMKM karena fokus Bank BDDI di UMKM yaitu peran kami di situ. Iya. Ya. Tapi ini Mas Agustri, kalau kita bicara tentang UMKM itu kan tidak semuanya kan yang ya UMKM ada mikro, Iya, ada yang kecil mikri, menengah. Ya, mikri, gitu ya, betul, ya. model seperti itu. Terus apa mereka itu dalam pengembalian kredit-kredit itu apakah lancar? Atau apa itu boleh cerita nggak itu? Ini harus diceritakan juga. Dikirain nanti masyarakat Doyo banyak yang emplang Nah, gitu iya, kan, tersinggung itu. mereka. UMKM nih gitu Oh, ya. iya. Jadi kalau namanya non performing loan kalau istilah di perbankan Ya. atau kredit yang NPL ya. kategori ya NPL ya, dalam kategori yang sebenarnya ada 3 kelompok kategori yang dikatakan NPL itu. Namanya kurang lancar, dilakukan dan macet. Ada kelompok ini. Pulang lancar. Kurang lancar, diragukan Oh, dan diragukan macet. dan Ini macet. biar tahu ya. Oke. Walaupun ini sebenarnya nggak perlu masyarakat, tapi perlu kami jelaskan bahwa dari kelompok yang non performing loan itu NPL itu hanya kalau tadi berapa triliun yang sampaikan itu ya, misalkan 3 triliun lebih, itu yang menunggak hanya 0,69. Sedikit paling nggak ada. 0,69. Iya, nggak ada 0,7, ya? dikit banget. Tidak lebih dari 1% itu. Iya. Iya, jadi kalau ada orang pinjam 1 juta yang kira-kira bermasalah itu cuma 69.000 ya. Iya. Tapi prestasi itu karena apa di Bank BDDI? Ya ini yang pertama pasti nih karena awal proses pembiayaan atau kredit itu kan selektif. Ya. Walaupun dilakukan di kalangan orang-orang kecil, yang penting pertama itu satu, bahwa seseorang yang kita percayai untuk memegang amanah uang nasabah juga kan, bukan uang banknya kan. Ibu anak pun tempat saya, uangnya ibu kan saya salurkan ke sana. Mereka harus amanah, makanya harus saya lihat, komitmennya tinggi gitu ya. Walaupun nggak pakai jaminan, orang itu kalau punya komitmen tinggi, mbok nggak pakai jaminan pun
ya tuh, dia akan pasti punya tanggung jawab moral mengembalikan. Sehingga yang kami pilih itu, mohon maaf yang seperti itu. Non sewu kadangkala ya non sewu kan ada catatan, wah kayak jadi nih kredit ngopo. Oh nang kono karo tanggowe ngono. Ah non sewu itu yang kayak gini ini harus selektif. Baik dari yang misal 1 juta, 2 juta, 5 juta dan sebagainya. Siapapun yang pengen maju tapi harus punya satu yang namanya komitmen. Kalau diukur dari perbankan adalah karakter. Jadi seseorang harus komitmen, karakternya harus kuat sehingga menjaga uang masyarakat bersama-sama dengan kita, monggo dikembangkan melalui kami, nanti dikembalikan ditambah iya tambahan bunga yang sedikit. Nanti Ibu kalau bertanya kenapa bunganya berapa sih, nanti saya Iya, saya mau sampaikan. tanya sebetulnya Oh, iya. ini. Saya pengen tanya berapa sih bunganya sehingga UMKM itu nggak banyak yang ngemplang. Gitu ya. Gitu. Boleh tahu Mas, Ya, Mas Agus? jadi tadi lanjut sekali Siapa tahu ya. saya bisa pinjam gitu Iya. loh. Jadi kalau ini tadi ya mikro gitu yang kecil ya. Nah, Iya, apalagi kan ada yang memang betul. hanya pedagang Ya. keliling saja seperti itu. Apakah mereka bisa pinjam nggak sih, Mas Ya. Agustri? pinjaman 1 juta, 1 jutaan aja dulu ya. 1 Nanti juta. dikalikan 5, kalikan 10 dan sebagainya, nanti ketemu angka Oke. 1 juta pinjaman. Bisa ya, pinjam 1 juta doang ya? Enggak apa-apa, bisa. bisa, Nah, karena bisa. yang tadi saya bilang Oke. tukang gorengan kan nggak mungkin kredit 5 juta, mau pulaannya aja mungkin 500.000 dan Jadi sebagainya. bagi Sobat Kadin Ya. yang tukang gorengan atau yang Iya, punya apa itu yang aja tuh kalau bisa yang- pinjam 1 juta aja bisa yang kok ya. muter-muter bawa peyek, kerupuk dan Oke, sebagainya oke. itu kan 1 juta rupiah kalau dia mau kredit setahun atau 2 bulan, 12 bulan Oke. diangsur, bunganya tahu nggak Bu berapa? 16.000 rupiah setahun. Jadi 16.000 sebulan ming setahun. 1.300. No 1.000 nek karo menunggu ning toilet aja luwih larang ning toilet 2.000. Iya, balik parkir 2.000. Oke, kok bisa murah begitu ya? Iya, karena ini memang kami gunakan dana-dana yang benar-benar kita hitung dan memang kelompok-kelompok kecil yang kami support Bu. Jadi support kami itu memang dari sisi keringanan memberikan angsuran atau memberikan bunga atau pembiayaannya itu. Karena Sehingga mereka suruh pakai garansi Iya, kan jaminan kan iya, nggak bisa, makanya mereka iya. nggak punya. Gitu. 1.300 rupiah Iya. 1 juta sebulan Itu cuma memang bagian itu. dari ini ya, concernnya. Iya Bank memang BPDDI di situ ya. namanya kredit PD, kredit pemulihan ekonomi daerah. Ya. Dan pasti diseleksi dulu tapi ya. Iya, tadi ya. seleksinya Dari wah karakter, rumit lah dari- jadi gampang kok Bu di kredit itu. Ini takon koncone wong dodolan piye Bu kae atau Mas kae. Oke Mas, apik komitmennya Oke. bagus. Sudah gitu aja. Enggak ditanya caratannya gimana mau catatan mau dodol gorengan cara-cara. Jadi jangan Nggak takut punya. ya untuk pinjam ke Bank BPDDI Iya. nih. 1 juta aja boleh gitu. Iya, Silakan. iya. Paling tinggi tadi UMKM 500, paling 500 rendah bisa 1 juta. 1 gitu. juta. Saya Nanti tak di atas pinjem. itu masih banyak. Saya pikir-pikir mau pinjam berapa ini ya? Iya, tergantung. Saya hitung kan Bu nanti kalau ya, kami membantu juga. Tim Oke, kami oke. membantu. Jadi harus pas. Jangan sampai seseorang itu pinjam karena hanya keinginan emosional saja sehingga pada saat mengangsur nggak relevan dengan penghasilannya. Itu fungsi kami. Teman-teman nanti misalkan Ibu ya Bu Siska kafenya usahanya Mas 100 nanti tanya Bu 100 sih kagem napa riyen ini niki sing niki dereng riyen atau malah Bu kurang lho Bu nek ini Ibu punya penghasilan sebesar ini sehingga cash flow itu memenuhi untuk dibayar bisa. Oke. Jadi didampingin juga ya. Mas Iyalah, Agus enggak ya. ditinggal Betul. doyo takut Hilang. ya Iya, enggak begitu. Jadi benar, jadi Bank mengedukasi BPDDI, juga iya, gitu betul, ya. ya. Oke, luar Gitu biasa ya. Ternyata punya Bank BPD punya program yang memang membuat Iya. supaya siapapun para peminjaman itu bisa mengembalikan dengan Iya. amanah gitu Iya. ya. Iya. Oke, luar biasa. Iya. Nah, kalau mengenai yang tadi pembayaran yang non cash tadi ya, Non-cash, ya. QRIS, apalagi Ya. ada apa lagi kalau yang pembayaran? Ada beberapa cash management system. Mm-mm. Cash management system itu satu sistem fungsi bank yang bisa dibawa ke rumah atau ke tempat usaha atau ke kantor jadi gitu. Mungkin sedikit saya terangkan ya Bu ya. Silakan. Jadi ada Mas namanya Agus. cash management system. Kalau Ibu misalkan memiliki usaha, Oke. kemudian punya karyawan, bertransaksi dengan yang lainnya, itu Ibu nggak perlu lagi datang ke kantor. Saya kasih menu di situ, Oke. mau bayar, mau gaji karyawan, gitu Bu.
terus mau ibu transfer belanja apapun, udah nggak ke sana, mau bayar pajak udah di sini, sudah di situ pakai laptop, komputer, kita instalkan sistemnya. Kalau ibu memang sudah merasa percaya dengan tim karyawannya, kalau perusahaan besar, ibu juga nggak menjadi satu eksekutor. Nanti kita bantu dengan 3 tahapan. Ada yang namanya bagian administrasi, kemudian ada yang verifikasi, jadi nanti ada yang approve, ya? aman. Nggak bisa digunakan dewa terus bablas duitnya. Jadi nggak perlu lagi ngantong ngamplopin, nggak ada. Ini besok buat iya, ini, iya, gitu. Jadi cash Proposalnya management system ya. Kemudian real time. Kenapa ini ada? Kalau di pemerintah daerah juga begitu. Saldo ini ternyata beronjok. Ya toh, saldo ini rano, bisa kelihatan. Enggak rasa telepon, Mas saldoku piro, ini enggak udah. Bisa lihat sendiri Iya, lah, lihat sendiri. Gitu ya. Ini transaksi mau apa, hari ini ada pemasukan apa dan sebagainya bisa tercatat. Dan sekolah-sekolah demikian itu kami pasang, Bu. Sekolah di DIY semuanya begitu. Meringankan beban bendahara. Iya, betul. Jadi semuanya menjadi akuntabel. Lebih mudah ya. Itu Kemudian, ada biayanya ya, Mas Agus? Kami? Enggak, pulsa saja. Iya, padahal yang namanya token dan sebagainya kami sediakan free. Mereka hubungannya ya internet ya, Bu ya. Bayar data saja lah bulanan ke internet gitu. Silahkan Sobat Kadin yang mau bikin cash manajemennya lewat Bank BPD DIY. Mas Agus Tri siap untuk membantu gitu ya. Kami tunggu. Oke, mungkin pertanyaan ini yang mungkin mudah-mudahan nggak susah dijawab sama Mas Agus. Tentang apa sih terobosan-terobosan yang maksudnya yang mungkin besar atau mungkin yang berdampak gede gitu ya, yang dilakukan oleh Bank BPD DIY ini untuk menjadikan Jogja lebih sejahtera ya. Apa ini yang sudah dilakukan? Ya, satu sebenarnya prinsip kami di Bank BPD DIY ada istilahnya follow the money sebenarnya, Bu. Follow the money. Iya. Apa itu? Duit itu diikuti saja. Nah, intinya begini. Kalau saya muara dulu misalkan dari pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah punya APBD gitu ya. Ya, kalau masing-masing kabupaten kota beda-beda ya. Ada yang 3 triliun, ada yang 2 triliun, provinsi dan sebagainya. Uang itu kan pasti akan berputar. Dialokasikan untuk semua bidang atau ke OPD. Ya, itu kami lakukan pengelolaan di sana. Ya, setiap transaksi yang dilakukan, uangnya itu kan jalan. Misalkan sebagai contoh, berhubungan dengan rekanan. Gitu. Rekanannya nggak harap jalan yang kelihatan saja ya atau gedung. Rekanannya nasabah kami. Uangnya masuk ke tempat kami. Kan gitu tuh. Habis itu rekanannya bayari rekanan lagi atau bayar karyawannya. Masuk ke tempat kami, putar lagi. Jadi kalau semakin banyak kami melakukan pooling fund yang transaksi yang ada di Jogja, itu ekonomi pasti akan tumbuh karena semuanya berputar. Kemudian tadi saya sampaikan, kenapa saya membuka peluang biarin orang yang mau bertransaksi menggunakan channel istilahnya bank manapun, fintech manapun, market manapun, enggak apa-apa. Uangnya itu kan masuknya ke DIY, sehingga itu satu upaya kami bahwa mendigitalisasikan semua aktivitas masyarakat, pemerintah itu menjadi momen yang penting karena semuanya akan menjadi mudah. Kemudian kenapa saya melangkah ke sana? Karena era kita, Bu, nantinya kan era-era usia produktifnya kan berakhir nih. Sewu yang mulai sewu beberapa yang sudah pensiun kan sudah banyak. Sehingga akan digantikan oleh era-era yang muda, milenial dan sebagainya. Ya ada ya generasi X, Y, kemudian yang milenial. Ya, ini yang kami datangi sehingga kami makanya melalui PAUD itu sudah saya jadikan nasabah. Iya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Iya begitu. Iya, sehingga kenapa? Besok kalau sudah mulai usia kerja, aku di rekening BPD atau transaksi begini, saya sudah mengenal BPD. Nah, itu yang kami saya pegang sehingga seseorang pada saat usianya menjadi produktif, baik itu nanti bekerja di dalam institusi ataupun mereka berusaha sebagai entrepreneur, dia pasti akan menjadi bagian Bank BPD dan menjadi bagian Yogyakarta. Walaupun mereka mungkin bisa berusaha di tempat lain karena transaksinya sekarang nggak ada border lagi. Mau transaksi kemana ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi Bank BPD itu adanya di Jogja ada di Jogja. Ya? Insya Allah mungkin ke depan kalau memang dibutuhkan untuk di area ya agak di luar gitu ya mungkin akan menjadi kajian. Sebentar lagi. Itu yang menjadi terobosan kenapa
biar nanti generasinya udah berganti Bu kalau generasi ini, karena semuanya sudah memikirkan ya ya regenerasi kami harus dari sejak dini. harus capture situ ya teman-teman anak-anak usia muda. Ternyata Mas Agustri ini sudah menerapkan smart management, smart strategi, smart marketing ini ya. Memang layak menjadi direktur. Alhamdulillah. Nah, ini sebagai sebelum closing ini Mas Agustri, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Sobat Kadin tentang Bank BPD DIY ini bisa apa, memberikan bantuan apa atau memberikan kemudahan apa, silakan kepada Sobat Kadin. Makasih, selamat sore Sobat Kadin. Saya hari ini dipanggil Bu Siska memang dalam rangka memang karena yang fungsinya direktur pemasaran itu ya dodolan ya Bu. Ya harus ya dodolan. Karena saya punya tanggung 3 bidang tadi itu. Betul. Bagaimana menghibur dana masyarakat, kemudian saya menyalurkan dalam bentuk lending atau pembiayaan dan unit usaha syariah. Jadi monggo bahwa kami punya layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di asosiasi Kadin yang punya usaha, semua aktivitas sektor yang Bapak Ibu saat ini sedang jalani, kami siap berdampingan dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin kalau yang belum perso ya kami levelnya sebenarnya sudah berteknologi sama selevel dengan bank-bank umum nasional lainnya. Itu yang pertama, semua transaksi bisa dilakukan dengan digital. Kemudian kalau memang membutuhkan satu pembiayaan kredit, monggo bisa dibanding-bandingkan, walaupun ada lagunya juga gitu ya. Tapi lagunya aja dibanding-bandingkan. Nah, ini boleh dibanding-bandingkan. Boleh monggo nanti istilahnya di beauty contest-kan. Tanya sana mana ya BPD itu sejauh mana sih? Oh ya, kami akan lakukan upaya terbaik untuk masyarakat Yogyakarta. Pasti kan menjadi bagian yang tujuan kami untuk masyarakat Yogyakarta, dan dengan kemudahan dan nun sewu kami kan menjaga nasabah itu menjadi bagian keluarga, sehingga jangan sungkan-sungkan nek ngenyang. Boleh loh dibuka pengenyangan. Pengenyang itu ya, itu karena bagian itu sering kali gitu. Iya, nek kenyang. Itu penting itu. Iya, itu penting. Kalau saya tuh dapat telepon kadang cuma atau WA, Mas, iki aku ditawani kok sampeyan yo iso medhoreh nah. Oke, saya tak koordinasikan dulu ya. Nah, gitu. Jangan sampai saya pasti begitu. Banyak gitu. Mas iki ono meneh. Nggih, pun sedap tak telepon reca-reca. Itu bagian kami karena menjadi kalau keluarga di Jogja itu menjadi satu. Dan ini ya kebanggaan kami, sehingga makanya NPL kami terjaga dengan baik yang UMKM itu ya. Dan monggo kalau memang ada beberapa teman-teman yang memang menggunakan fasilitas syariah, kami juga memiliki layanan syariah ya, semua fasilitas syariah. Ya, salah satunya mungkin kaitan dengan yang mau berhaji juga. Anak-anaknya yang masih kecil, lare-lare, yang masih kecil mau disiapkan untuk haji atau umroh dan sebagainya, kami juga bisa layani dengan baik, dan kami juga bekerja sama dengan BPKH dan Kementerian Keagamaan ya, Depak, itu mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih nih Mas Agustri. Sobat Kadin tadi sudah disampaikan banyak sekali ya tentang fasilitas perbankannya dari Bank BPD DIY. Jadikan Bank BPD DIY sebagai mitra Sobat Kadin semuanya ya. Karena Bank BPD DIY adalah milik kita semuanya nih gitu ya. Jadi mari kita sama-sama maju, sukses dan mendukung perekonomian DIY menjadi lebih maju. Oke, Sobat Kadin, rasanya cepat banget ya, tapi sudah berakhir ini sesi kita tentang peran Bank BPD DIY kali ini, dan memang luar biasa. Sobat Kadin harus lebih paham dan lebih tahu ternyata perannya itu gede banget gitu ya. Jadi lihat dari angka-angkanya ternyata sampai multiplier efeknya gede banget gitu ya. Nah, terima kasih banyak nih Mas Agustri atas kehadirannya, sukses selalu. Amin. Dan juga Sobat Kadin, kita juga banyak terima kasih buat Mas Agustri ini. Kita ketemu lagi di episode yang lain bersama saya Siska Diwati. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Bye.